Kita hidup di era dimana kayak media sosial, standar kecantikan, dan gaya hidup itu selalu dipromosikan. Seakan-akan ada satu template kehidupan yang memang harus kita ikuti gitu ya. Semua orang berlomba-lomba untuk jadi perfect, sesuai dengan standar yang seringkali itu nggak realistis gitu. Dan di tengah semua itu, seringkali kita kehilangan satu hal penting, yaitu menghargai keunikan diri kita sendiri. Hai, welcome back to Aponita bersama aku Amal Venita. Oke, langsung aja. Kira-kira apa sih keunikan itu? Jadi gini, keunikan itu bukan sekedar tentang penampilan fisik ya, atau bakat yang kamu miliki. Tapi ini lebih dalam dari itu. Keunikan itu kan kombinasi ya dari semua pengalaman hidup kamu. Nilai-nilai yang kamu pegang, cara kamu berpikir, cara kamu merespon sesuatu, dan bahkan cara kamu mencintai orang lain. Setiap orang itu kan punya sesuatu yang nggak dimiliki oleh orang lain gitu ya. Keunikan ini juga sama, dia nggak bisa ditiru karena itu adalah kekuatan kamu. Kira-kira kenapa kita seringkali kehilangan keunikan kita? Oke, mungkin kalian pernah nggak sih kayak ngerasa kayak ada yang hilang dalam diri kita, kayak semakin hari itu kayak semakin sulit gitu ya buat kita jadi diri kita sendiri. Aku pernah mengalami masa-masa dimana aku ngerasa kayak harus jadi orang lain supaya aku bisa diterima. Aku pikir kalau misalkan aku bisa ikut tren berpakaian kayak mereka atau punya gaya hidup yang sama kayak mereka, aku bakal lebih mudah nyambung sama lingkungan. Tapi yang terjadi itu justru malah sebaliknya. Bukannya ngerasa lebih diterima, aku malah ngerasa kayak kehilangan sesuatu yang penting, yaitu keunikan diri aku sendiri. Bayangin, kamu lagi berdiri nih ya di depan cermin, tapi cermin itu bukan cuma nunjukin wajah kamu, tapi semua hal yang bikin kamu jadi diri kamu. Gaya bicara kamu, cara kamu berpikir, hobi yang kamu suka, dan mimpi yang selama ini tuh kamu punya. Tapi sekarang bayangin, kalau semua itu mulai pudar gitu, satu persatu. Karena kamu ngerasa kayak harus berubah hanya untuk menyesuaikan diri dengan apa yang dianggap normal ataupun keren sama orang lain gitu. Rasanya kayak kehilangan jati diri kita nggak sih? Aku dulu sering ngerasa kayak tertekan ya buat tampil sesuai dengan standar orang lain. Nggak berani tampil beda karena takut dijudge sama orang lain. Tapi satu hari aku sadar kalau dengan kita terus berusaha jadi orang lain, aku malah kehilangan hal yang berharga dari diri aku sendiri, yaitu keunikan dan keaslian. Padahal justru hal-hal inilah yang bikin kita jadi istimewa gitu. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Dunia ini nggak butuh satu tipe orang yang sama terus ya. Bayangin kalau misalkan semua orang itu berpikiran sama, bertindak sama, punya selera yang sama, hidup pasti bakal monoton gak sih? Dan ngebosanin banget. Nah, keberagaman itulah yang bikin dunia ini jadi berwarna. Bayangin, kamu jadi satu-satunya yang berani tampil beda di antara ribuan orang yang mengikuti arus. Bukannya takut jadi berbeda, enggak. Kamu malah jadi titik cahaya yang bikin dunia ini jauh lebih berwarna. Oke, kadang kita kayak suka lupa ya bahwa keunikan kita itu justru adalah kekuatan kita. Setiap kali kita mengorbankan keaslian diri hanya untuk diterima oleh orang lain, justru kita kehilangan sedikit demi sedikit warna yang bikin hidup kita cerah gitu ya. Jadi jangan sampai tekanan sosial ini bikin kita ngerasa kayak harus menghapus hal-hal yang bikin kita unik. Dunia ini butuh lebih banyak orang yang berani jadi dirinya sendiri, yang berani menunjukkan sisi-sisi yang berbeda dari yang mereka punya. Aku belajar dari pengalaman kalau misalkan nggak apa-apa kok buat nggak selalu cocok sama apa yang lagi tren sekarang. Nggak apa-apa kalau cara kamu berpikir itu beda dari orang lain. It's okay. Atau kalau hobi kamu dianggap kayak nggak biasa gitu, aneh ya. Karena justru dari perbedaan itulah kita bisa bikin dunia ini lebih kaya. Setiap hari kita punya peran unik, dan itulah yang bikin hidup kita jauh lebih berwarna. Jadi mulai sekarang jangan takut buat tunjukin siapa diri kamu sebenarnya. Jangan biarkan tekanan sosial itu memadamkan cahaya yang ada di dalam diri kamu. Jadilah versi terbaik dari diri kamu sendiri, bukan versi orang lain yang orang lain inginkan. Enggak. Kamu nggak perlu jadi seperti mereka untuk bisa diterima. Itu nggak perlu. Karena kamu udah cukup berharga dengan keunikan yang kamu punya sekarang. Jadi, ayo deh, mulai sekarang berani untuk tetap jadi diri sendiri. Tunjukin keunikan yang kamu punya. Dan lihat bagaimana dunia jadi lebih berwarna karena keberadaan kamu. Karena pada akhirnya, keaslian diri kamu itu adalah hal yang paling berharga yang nggak boleh hilang hanya karena ingin diterima. Dunia ini butuh kamu dengan segala warna yang kamu bawa hari ini. Oke, perbandingan yang merugikan diri sendiri. Pernah nggak sih kamu kayak scroll media sosial terus tiba-tiba ngerasa minder sama diri sendiri?
ya, atau ngerasa nggak cukup baik karena kita ngelihat kehidupan orang lain itu lebih sempurna. Nah, sering banget kita ngerasa kurang akhirnya. Tapi guys, perlu kita sadari adalah kita cuma lihat apa yang orang yang mereka tunjukin di media sosial. Di balik semua filter dan highlight, ada hal-hal yang nggak selalu seindah kelihatannya. Perbandingan yang kamu lakukan dengan orang lain itu tuh nggak adil, karena kamu bandingin keseluruhan hidup kamu dengan potongan kecil hidup orang lain yang udah dipoles sedemikian rupa ya, sebaik mungkin hingga kita nggak bisa ngelihat kenyataannya. Oke, selanjutnya yaitu tentang self acceptance dan berhenti dengerin suara negatif. Oke, di sini aku sedikit cerita lagi tentang pengalaman aku pribadi. Aku ingat banget dulu aku sering banget ngerasa nggak cukup, kayak yang udah aku bilang tadi. Aku merasa aku nggak cukup pintar, aku nggak cantik, nggak cukup. Bahkan aku ngerasa aku nggak cukup sukses gitu ya. Setiap kali ngelihat orang lain, aku selalu mikir, kenapa ya aku nggak bisa kayak dia? Kenapa sih aku nggak bisa kayak mereka? Nah, itu bikin aku terjebak dalam pikiran negatif yang nggak ada habis-habisnya. Nah, sampai suatu hari aku nyadar bahwa hidup kayak gitu tuh cuma bikin capek sendiri. Ya, capek mental gak sih? Dan gak ada ujungnya juga gitu. Nah, di sini aku mulai pelan-pelan belajar tentang self-acceptance, yaitu menerima diri sendiri apa adanya. Awalnya rasanya susah banget ya. Terima kelemahan diri itu gak segampang itu. Bukannya itu artinya aku menyerah, enggak. Tapi ternyata self-acceptance ini justru langkah awal untuk aku bisa berkembang jadi versi terbaik dari diri aku sendiri. Jadi aku mulai fokus pada kelebihan-kelebihan kecil, apa yang aku punya, hal-hal yang bikin aku beda dari orang lain. Misalkan mungkin aku nggak secepat orang lain ya untuk mencapai sesuatu, untuk belajar sesuatu aku nggak bisa secepat mereka. Tapi aku punya cara sendiri yang lebih kreatif dan mungkin itu penuh makna buat diri aku sendiri. Begitu aku mulai menerima kekuatan dan kelemahan aku merasa jauh lebih tenang ya setelah itu. Perlahan-lahan aku mulai berhenti ngebandingin diri aku sama orang lain dan mulai menikmati perjalanan hidup aku sendiri. Ternyata ketika aku berhenti sibuk untuk nyoba jadi orang lain, aku malah bisa lebih fokus buat ngembangin apa yang memang unik gitu dalam diri aku. Aku jadi lebih percaya diri untuk menunjukkan siapa diri aku sebenarnya tanpa kayak harus takut nggak sesuai dengan standar orang lain. Nah, satu hal lagi yang aku pelajari yang penting banget yaitu berhenti dengerin suara-suara negatif. Baik itu datang dari orang lain atau bahkan datang dari diri aku sendiri. Jadi aku sering banget mikir kayak, kenapa sih aku beda banget? Apa aku cukup baik untuk ini? Suara-suara itu sempat bikin aku ragu sama diri aku sendiri. Tapi aku akhirnya belajar punya kendali penuh atas apa yang aku mau percaya gitu. Aku milih untuk gak lagi membiarkan omongan negatif itu mendikte pandangan aku tentang diri aku sendiri. Keunikan itu adalah kekuatan. Sadar nggak sih, justru di dunia ini orang-orang yang benar-benar kelihatannya sukses, yang kelihatan bahagia adalah mereka yang benar-benar nge-push diri mereka, nge-push keunikannya ya. Mereka yang nggak takut beda, mereka yang berani jadi diri mereka sendiri, karena mereka tahu ada kekuatan besar dalam keunikan mereka. Dunia ini itu tuh nggak butuh satu tipe orang yang sama semua. Bayangin kalau misalkan semua orang itu jadi sama gitu ya, dunia ini pasti bakal flat ya, membosankan. Justru keunikan kita yang bikin hidup kita jadi penuh warna. Keunikan kamu adalah aset terbesar yang kamu punya. Dan ketika kamu belajar ya untuk benar-benar menghargainya, disitulah kamu akan menemukan kebahagiaan dan kesuksesan yang sebenarnya. Oke, selanjutnya, keunikan bukan alasan untuk kita jadi malas berkembang. Ini yang paling penting dan yang perlu kita garis bawahi adalah menghargai keunikan bukan berarti kamu kayak berhenti belajar ataupun berhenti berkembang. Justru ketika kamu tahu apa yang bikin kamu unik, kamu bisa lebih fokus untuk mengasah bakat kamu, mengasah potensi kamu, ya, area yang memang sesuai dengan keunikan yang kamu punya. Ini bukan soal jadi sempurna, tapi soal jadi versi terbaik dari diri sendiri dan tetap mempertahankan apa yang bikin kamu berbeda. Terus selanjutnya, lingkungan yang menerima keunikan kamu. Nggak semua orang itu akan menerima keunikan kamu, dan itu wajar, normal, ya. Tapi yang penting adalah kamu menemukan circle yang bisa support, yang bisa menghargai diri kamu apa adanya. Lingkungan yang tepat itu tuh penting banget ya, karena mereka bisa jadi sumber kekuatan saat kita ngerasa diri kita tuh ragu. Jadi jangan takut untuk meninggalkan lingkungan yang toksik ya, yang terus-menerus bikin kamu ngerasa nggak cukup. Karena gini, kamu layak berada di tempat yang bisa menghargai keunikan kamu. So, apa langkah selanjutnya? Oke, langkah pertama untuk menghargai keunikan kamu adalah dengan berhenti memaksakan diri jadi seperti orang lain. Jadi mulai dari sekarang, coba deh kenali diri sendiri lebih dalam. Apa sih yang bikin kamu beda? Apa yang bikin kamu ngerasa hidup? Apa yang bikin kamu
merasa bahagia. Fokus pada hal-hal itu. Kenapa? Pelan-pelan kamu belajar untuk lebih bangga dengan siapa diri kamu sebenarnya. Oke guys, kesimpulannya, hargai dan jaga keunikan kamu. Karena gini, keunikan kamu adalah anugerah yang gak akan dimiliki oleh orang lain. Jangan pernah ngerasa minder ya, ataupun gak cukup hanya karena kamu beda dari orang lain. Justru perbedaan itulah yang bikin kamu jadi spesial. Jadilah diri kamu sendiri dengan segala keunikan kamu, dengan segala apa yang kamu punya. Di luar sana, itu pasti ada orang-orang yang akan menghargai dan mencintai kamu apa adanya. Tapi yang paling penting adalah kamu sendiri harus belajar untuk mencintai dan menghargai diri kamu dulu. So guys, tetap semangat menjadi diri sendiri dan bangga dengan apa yang bikin kamu unik sekarang. Oke guys, thank you udah nonton sejauh ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa jika kalian tertarik dengan apa yang aku sampaikan untuk komentar di bawah jika kalian mengalami hal yang sama juga. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like-nya biar aku semakin bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Oke guys, see you next time and bye!